Di video sebelumnya, kita udah berhasil bikin game Plants vs Zombie versi gue 100% di HP. Tapi jujur, gue kemarin masih sepi banget rasanya. Cuma ada 2 tanaman dan 1 zombie yang burik banget. Halo semuanya, balik lagi bersama gue Irki, dan hari ini gue bakal lanjutin eksperimen gila kita di part 2. Target gue hari ini yaitu adalah upgrade keseluruhan game Plants vs Zombie buatan HP gue. Ini biar jadi game untuk yang layak dimainin. Kita bakal nambahin tanaman-tanaman baru, variasi zombie, dan menu utama untuk gamenya. Untuk tantangannya jelas makin menarik, karena fitur yang kita buat bakal makin kompleks dan seru. Apakah semuanya bisa berjalan mulus, atau malah akan amburadul? Kalau gitu, mari kita lanjut ke proses pembuatannya. Tonton sampai habis buat kalian yang ingin tahu proses pengerjaan gua. A few moments later. Oke, pertama-tama kita butuh sumber daya pertahanan yang solid untuk memperlambat zombinya. Jadi gue memutuskan buat bikin walnut atau kacang kecil sebagai benteng pertahanan gue. Dan gue udah siapin gambarnya seperti ini. Dan setelah gue import ke dalam engine dan script JS-nya, dan boom, akhirnya walnutnya berhasil kita beli dan taruh ke tanahnya. Jadi, logika walnut ini bekerja dengan menghadang suatu objek, yaitu zombie, yang berada di radiusnya. Oke, untuk tanamannya udah kuat. Sekarang giliran zombinya yang kita upgrade biar pemainnya jadi lebih seimbang. Gue bikin versi conehead zombie atau zombie pakai kerucut di kepalanya. Di game asli, zombie ini terkenal punya pertahanan darah 2 kali lipat lebih tebal dari zombie biasa. Oh iya, untuk zombie biasa yang kita pakai emoji itu, kita ubah juga ya jadi kayak gini. Oke, sekarang kita tambahin fitur terakhir sebelum game ini benar-benar selesai, yaitu main menu atau halaman utama. Kita perlu membuat gerbang awal buat para pemain sebelum masuk ke area pertempuran. Gue bikin satu halaman khusus yang terpisah. Gue kasih background malam hari yang estetik, dan gue buat tombol start game yang interaktif di layar. Untuk logikanya, kita buat simple aja. Saat tombol disentuh, game engine langsung menghentikan halaman utama dan memuat scene area pertempuran. Pas gue tes pencet di HP, semuanya bekerja dengan mulus. Transisi layar lancar dan langsung membawa kita ke medan perang. Mantap! Dan inilah dia hasil akhir dari upgradean besar-besaran di part 2. Oke, sekarang kita coba gamenya ya. Dan ya gampang, simpel-simpel kayak gini ya untuk gamenya. Tembak-tembak itu udah nggak nge-lag juga. Tadinya nge-lag banget guys pas gua uji coba ya sebelumnya, tapi nggak di videoin. Itu nge-lag banget, tapi sekarang udah nggak, karena udah gua perbaikin dikit-dikit bugnya. Dan gua pakai bantuan AI juga buat memperbaikinya yang bagian-bagian rusak. Dan ya, itu dia guys game gua. Mantap, yes sir. Wow. Sekarang gamenya udah jauh lebih lengkap dan seru untuk dimainin. Kita dapat sistem ekonomi matahari, pertahanan berlapis dengan walnut, dan defensif. Variasi musuh yang tangguh, efek suara yang responsif, sampai halaman menu utama yang rapi. Oke, untuk kesimpulan dari proyek part 2 ini, teknologi game engine di HP zaman sekarang udah memang sekuat itu buat diajak berkreasi. Walaupun layarnya terbatas, kalau kita konsisten nyusun logikanya, hasilnya bener-bener bikin muasin banget. Makasih semuanya yang udah ngikutin eksperimen gila ini dari awal sampai akhir. Komen ya, kalau mau tambahin apa-apa itu. Hehe. Wow.